Halo, jumpa lagi dengan Valentera Channel. Senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi dan berbagi pengalaman dengan teman-teman semua. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai GST berikut dengan contoh-contohnya. Sebagai latihan, teman-teman dapat download materinya yang sudah saya siapkan, linknya di description di video ini. Silakan di-download dan kita akan bahas bersama-sama. Dan saya mengingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, kliklah subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi ketika saya upload video-video selanjutnya. Silakan juga di-share ke teman-teman yang lain atau ke siapapun yang ingin belajar CATIA secara gratis. Oke, baik teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas satu modul baru, yaitu GST. Bagi teman-teman yang mungkin baru buka pertama kali CATIA-nya, pastikan bahwa modul yang teman-teman buka adalah GST. Bisa langsung dari start, kemudian kelompok shape. Nah, di sini ada modul GST, silakan diklik 2 kali, teman-teman akan masuk ke file ini. Atau teman-teman juga bisa langsung lakukan dari folder di mana file yang teman-teman download simpan. Saya juga akan buka file ini, cukup klik 2 kali maka kita akan langsung masuk ke dalam modul GST tersebut. Nah, ini teman-teman tampilan dari GST seperti yang sudah saya gambarkan di awal pertama kali video saya. Secara umum modul-modul di CATIA itu bagian icon yang bawah dan atas ini adalah modul-modul yang sifatnya umum, artinya bahwa di semua modul itu ada. Tetapi kalau yang sebelah kanan ini spesifik, tergantung dari modul apa yang kita buka. Nah, untuk GST sendiri di sini ada yang namanya wireframe yang nanti kita akan bahas, dan yang lain-lainnya kita akan tinggalkan dulu. Kita concern di dua function ini, yaitu wireframe dan operation. Oke, baik, kita akan bahas satu persatu. Di sini ada Q1 sampai dengan Q45 ya. Namun kita akan bahas sebagian-sebagian karena waktunya terlalu panjang. Oke, baik, yang pertama teman-teman siapkan, masuklah ke dalam geometrical set Q1. Teman-teman bisa lakukan itu dengan cara define invoke object Q1. Nah, di sini sudah ada yang namanya plan. Nah, di pelajaran sketch kita banyak menggunakan plan, namun kita belum belajar bagaimana cara membuatnya. Dan di sini kita akan belajar bagaimana cara membuat plan. Oke, teman-teman, untuk belajar di CATIA itu mudah sekali. Kenapa mudah? Ya, sejauh historinya itu masih ada, maka kita bisa lakukan dengan melihat atau membuka historical dari si geometri yang kita buat. Contohnya ini adalah plan 1. Kalau teman-teman ingin melihat pola pembentukan plan 1 ini, teman-teman hanya cukup klik 2 kali di elemennya atau di tree history-nya, maka kita akan masuk ke window bagaimana cara pembuatannya. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat bahwa pola pembuatannya adalah dengan menggunakan offset from plan. Plan type-nya adalah offset from plan, artinya kita mengoffset dari plan yang sudah ada. Ya, seperti itu. Referensinya mana? Referensinya adalah XY plan. Ya, di sini tidak terlihat karena di hide. Nah, saya akan tampilkan XY plan adalah ini. Saya show. Nah, ini adalah dari absolute plan-nya, XY plan. Kemudian di offset menjadi plan 1 ini. Nah, teman-teman bisa lihat jaraknya adalah 100 dari XY plan, maka kita sudah mempunyai plan yang baru yang namanya plan 1. Oke, kalau teman-teman ingin mencoba, boleh klik di wireframe, kelompok wireframe. Di sini ada plan, teman-teman klik plan. Nah, di sini seperti yang tadi kita masuk ke pola window, pola pembuatannya. Nah, di sini menggunakan offset from plan. Banyak cara untuk membuat plan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ada banyak sekali cara untuk membuat plan. Salah satunya adalah dengan di offset seperti itu. Kalau teman-teman ingin mencoba untuk di offset, silakan, kita akan lakukan sama-sama. Klik reference plan.
Nah, referensinya apa? Nah, kalau teman-teman menggunakan plan ini boleh, yang plan 1 atau yang XY plan juga boleh. Nah, ini jaraknya default ya 100, kita bisa tarik-tarik jaraknya sesuai yang kita mau, atau arahnya kita bisa balik, teman-teman bisa reverse direction di Windows-nya, atau di anak panah merahnya ini kita bisa tarik-tarik. Oh, misalkan saya mau jaraknya 20 ke arah ke bawah, preview. Oke, maka teman-teman perhatikan di Tree History kita sudah mempunyai yang namanya plan 16. Ini adalah plan yang pertama kali kita buat barusan. Ya, aslinya adalah plan 1. Oke, itu pola pertama untuk membuat plan. Kita lanjut untuk yang ke Q2. Caranya adalah teman-teman hanya tinggal klik kanan di Q2, kemudian klik Define in Work Object. Automatically kita akan masuk ke Geometry Cursor 2 dan kita bekerja di situ. Ada tanda garis bawah di nama Geometry Cursor-nya. Supaya tidak mengganggu, mungkin Q1-nya boleh di hide, atau teman-teman bisa gunakan F10 ya untuk supaya cepat. Oke, teman-teman perhatikan, kalau teman-teman buka Tree History-nya, di sini sudah ada direction, sudah ada point A, maka kita bisa membuat plan 2. Nah, ini adalah pola-pola pembuatan plan yang lain. Oke, contohnya seperti ini teman-teman. Bagaimana cara membuatnya? Teman-teman bisa klik 2 kali di plan 2 ya. Nah, kita akan lihat pola pembuatannya menggunakan normal to curve ya, dengan menggunakan normal to curve. Artinya apa? Tegak lurus terhadap curve. Curve-nya mana? Curve-nya adalah direction. Oke, curve-nya adalah direction, poinnya sudah ada, poin A, maka kita bisa membuat plan 2. Seperti itu. Ya, kalau teman-teman mau coba boleh silakan. Ini di hide dulu misalkan. Ya. Sekarang kita buat plan yang baru. Klik plan. Gunakanlah menggunakan normal to curve plan type-nya. Curve-nya mana? Curve-nya adalah ini direction, kemudian poinnya adalah ini, poin A. Nah, maka dia sudah berada di situ posisinya. Ini adalah plan 17 yang barusan kita buat. Saya pikir clear. Kita akan lanjut ke Q3, Define in Work Object, ke Q3. Q2 nya di hide biar tidak terganggu. Nah, teman-teman, ini juga masih berbicara pola-pola pembuatan plan ya. Teman-teman perhatikan di sini ada line 1 dan line 2, maka dari perpotongan 2 garis ini kita juga bisa membuat plan. Bagaimana pola pembuatannya? Kita bisa klik 2 kali di plan 3. Nah, teman-teman lihat pola pembuatannya di sini menggunakan draw to line dengan menggunakan 2 garis. Lainnya mana? Line 1 dan line 2. Mudah sekali. Boleh di hide plan 3-nya, kemudian teman-teman klik plan di wireframe. Nah, polanya kita ganti menggunakan apa tadi? Draw to line ya. Line 1 boleh mana dulu silakan ya. Line 2 silakan. Tidak berpengaruh apapun yang mana duluan, maka kita akan mendapatkan plan seperti itu. Kita lanjut ke Q5, Define in Work Object Q5, Q4 nya di hide ya. Teman-teman boleh fit all in. Nah, di sini teman-teman perhatikan ada sebuah surface ya, ada sebuah surface ini, kemudian ada point B. Kita juga bisa membuat plan di sini, plan 5 ya. Kita juga bisa membuat yang namanya plan 5. Bagaimana cara pembuatannya? Teman-teman bisa klik 2 kali di plan 5. Perhatikan definition-nya, dia menggunakan tangent to surface. Artinya apa? Tangent terhadap surface. Tangent-nya apa? Tangent-nya adalah poinnya yang diambil ya. Tangent to surface. Kok bisa surface yang bentuknya melengkung membuat sebuah bidang datar di atas surface ya? Kita bisa membuat plan di sini ya, karena yang diambil sebetulnya hanya satu titik ya. Point B itu adalah sebagai center dari si plannya yang dibuat tegak lurus atau normal terhadap
surface-nya. Oke, kalau teman-teman mau coba boleh di hide plan 5-nya. Nah, teman-teman sekarang kita buat. Awalnya adalah seperti ini, belum ada plan-nya. Kita buat plan baru dengan pola yang sama. Klik plan. Ya. Kita menggunakan tangent to surface. Ya. Surface-nya mana? Surface-nya adalah ini. Kemudian poinnya mana? Poinnya adalah ini, poin B. Maka jadilah yang namanya plan 20 yang barusan kita buat. Seperti itu. Baik teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita, dan kita akan lanjutkan pada video-video selanjutnya. Saya mengingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, kliklah subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman selalu mendapat notifikasi untuk video-video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Alright.